Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nuraini. I'm from Management 24B. My student ID is 2441107. And today we learn about training and development. Okay, before we start, don't forget to like, comment, and share ya. Happy watching. Nah, hari ini kita akan membahas tentang training and development. Materi ini nih sangat-sangat penting dalam lingkup pekerjaan atau dunia kantor. Kenapa sih dan seberapa pentingnya sih training and development karyawan ini? Oke, kita langsung bahas slide selanjutnya. Pengertian training. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu training karyawan gitu? Training atau pelatihan adalah proses pembelajaran yang memang dirancang untuk karyawan baru. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan yang namanya keterampilan, skill, dan pengetahuan karyawan agar mampu memenuhi SOP yang berlangsung dan melewati masalah yang akan dihadapi nantinya. Training ini biasanya bersifat jangka pendek. Nah, biasanya tuh kalau di beberapa tempat itu kayak trainingnya sebulan sampai 5 bulan gitu. Tapi rata-rata di 3 bulan ya kalau FNB. Nah, contoh training ini kayak gimana sih, Kak? Contohnya tuh kayak kita tuh memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan software atau melayani customer sesuai dengan SOP yang berlaku, pelatihan keselamatan kerja gitu. Pengertian development. Nah, tadi kan udah training, sekarang development-nya nih. Development atau pengembangan adalah proses pembelajaran jangka panjang. Nah, ini kebalikan dari training tadi, yang bertujuan mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab atas peran dan posisi yang mungkin lebih tinggi untuk di masa depan. Nah, development ini juga berfokus pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, dari sikap dan kompetensi pun tetap dikembangin, guys, sehingga lebih berorientasi pada awal karir. Nah, contohnya kayak gimana sih? Leadership, developing program, terus coaching and mentoring, management trainer gitu. Oke, next slide. Terus apa sih perbedaan dari training dan developing? Kan sama-sama mengembangkan soft skill dari si karyawan kan, tapi beda di jangka waktu doang kan. Terus apa sih bedanya lagi gitu? Nah, training dan developing ini memiliki tujuan yang berbeda. Kok bisa sih? Kan sama-sama mengembangkan. Training ini lebih fokus kebutuhan pekerja saat ini gitu. Sedangkan developing fokus pada pengembangan karir masa depan dan mungkin dan mengembangkan kompetensi, bisa memberikan dampak yang lebih panjang daripada training tadi, guys, bagi individu tersebut ataupun organisasi. Oke, next slide. Apa sih developing dan training itu penting bagi karyawan atau bagi perusahaan gitu? Nah, alasannya developing dan training ini adalah investasi, kayak bagaikan investasi perusahaan tersebut strategis untuk karyawannya atau sumber daya manusianya. Si karyawan tuh bisa melakukan improve atau meningkatkan produktivitas dan kualitas dari karyawan tersebut. Yang kedua itu ada reduce turnover karyawan, atau yang bisa disebut dengan karyawan yang merasa dihargai dan dikembangkan. Mereka tuh akan lebih loyal ke kita dan aktif masa kerja juga lebih lama di kita gitu. Tiga yaitu managing change, yaitu membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terjadi saat ini. Yang keempat atau yang terakhir adalah legal compliance, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar keselamatan dan regulasi kerja. Gitu. Oke, next slide. Model dan training development ID ini apa sih? Pastinya untuk merancang training yang efektif, kita tuh perlu memperhatikan beberapa model lainnya gitu. Nah, salah satunya itu adalah ID. ID ini merupakan model yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam model ini nih meliputi analyze,
design, developing, design, develop, and implement and evaluate. Nah, pastinya model ini membantu HR untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi secara terstruktur. Jadi HR tuh nggak bisa loh yang namanya buat pelatihan untuk karyawannya dengan asal-asalan. Harus terstruktur dengan baik gitu. Oke, next slide. Analyzing and design atau tahap awal AD. Nah, tahap pertama dalam model ini nih ada analyze atau analisis kebutuhan. Nah, tujuannya tuh adalah mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara kemampuan karyawan saat ini dengan kemampuan apa sih yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, analisis ini nih juga mencakup tentang organisasi atau perusahaan, analisis pekerjaan, dan analisis individu pastinya. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap desain atau tahap perancangan. Nah, tahap ini nih menentukan tujuan dari pelatihan atau metode apa sih yang akan kita gunakan, dan juga dari materi, jadwal, serta evaluasi apa sih, serta bentuk evaluasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari perusahaan tersebut. Gitu. Oke, next slide ada develop AD. Nah, tahapan ini adalah tahap pengembangan dari seluruh materi dan media pelatihan berdasarkan desain-desain yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kegiatan ini juga pada tahap ini juga meliputi dengan penyusunan modul, bahan ajar, pembuatan media, pembelajaran, dan lain-lain. Oke, lanjut next slide. Implement dan evaluation AD. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap pelaksanaan. Nah, tadi kan sudah merancang-rancang, membuat bahan ajar. Nah, saat ini kita harus melakukan yang namanya pelaksanaan. Tahap pelaksanaan training ini, tahap pelaksanaan training dan developing ke karyawan atau peserta adalah bentuk implementasi dapat berupa pelatihan di offline, on the job training juga bisa, dan learning atau blended learning, kayak di mix gitu. Nah, selanjutnya setelah tahap pelaksanaan pasti ada namanya evaluasi. Nah, ini tujuannya tuh untuk menilai seberapa efektif sih program training dan developing melalui dari reaksi peserta, peningkatan kompetensi peserta atau karyawan, perubahan perilaku dari peserta atau karyawan, dan terhadap kinerja apa sih, serta dampak yang terjadi terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir adalah penutup. Sebagai kesimpulan, training dan developing ini merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan, dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan penerapan model AD, organisasi juga dapat merancang yang namanya pelatihan secara terstruktur, efektif, terarah, dan berkelanjutan. Nah, okay, I think that's enough for today. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, I think that's enough. See you in the next video. Bye bye.